Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ini dari kelompok dengan tema tugas perilaku kelompok akan mempresentasikan hasil PPT kami. Lanjut. Kemudian ada daftar isi. Yang pertama ada anggota kelompok, latar belakang, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Next. Kemudian ada latar belakang. Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan jumlah wirausahawan melalui berbagai program, seperti Gebrakan Kewirausahaan Nasional. Namun, meskipun sektor UMKM tumbuh pesat, jumlah pengusaha muda Indonesia masih rendah, yaitu di bawah 2%. Generasi milenial yang mendominasi demografi usia produktif sebenarnya memiliki potensi besar karena keterbukaannya terhadap teknologi dan akses informasi. Namun, keinginan mereka untuk berwirausaha belum maksimal. Salah satu faktor kuncinya adalah perilaku kelompok, yaitu bagaimana pola pikir, sikap, dan kecenderungan kolektif dalam suatu generasi membentuk pandangan terhadap dunia usaha. Perilaku kelompok milenial yang dipengaruhi lingkungan sosial, tren digital, dan pengalaman bersama memengaruhi cara mereka menilai risiko, peluang, serta keputusan untuk memulai usaha. Karena itu, penting untuk mengkaji keterkaitan antara perilaku kelompok dengan niat berwirausaha agar pengembangan kewirausahaan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakter generasi tersebut. Next, kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis-jenis kelompok? Yang kedua, bagaimana dinamika kelompok terjadi? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi? Yang keempat, bagaimana proses terbentukannya? Next, akan dilanjut oleh Fitri. Baik, selanjutnya tujuan perilaku kelompok. Yang pertama, mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai individu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang tiga, menyediakan berbagai perspektif dan ide. Yang keempat, membentuk identitas dan budaya organisasi. Yang terakhir, peningkatan interaksi dan kerjasama. Selanjutnya, pembahasan. Pengertian, perilaku kelompok adalah pola tindakan, sikap, dan cenderung yang ditunjukkan oleh individu dalam sebuah kelompok sosial berdasarkan persepsi, pengelolaan, dan pengaruh lingkungan. Dalam konteks kewirausahaan, perilaku kompleks milenial mencerminkan yang pertama, sikap terhadap perubahan dan tantangan, termasuk bagaimana mereka melihat peluang bisnis. Yang kedua, respon terhadap penghasilan dan persaingan serta ketertarikan terhadap inovasi. Yang ketiga, pengaruh dan lingkungan sosial seperti keluarga, teman, komunitas, dan tren teknologi. Perilaku ini berperan pentingnya dalam membentuk karakter bertindak. Ada keinginan untuk memulai usaha di kalangan generasi muda. Teori pembentukan kelompok. Teori kedekatan menjelaskan bahwa seorang berhubungan dengan orang lain karena adanya kedekatan ruang dan waktu, sehingga terbentuk aliansi di antara individu tertentu. Teori interaksi berdasarkan aktivitas interaksi dan sentimen, perasaan, atau emosi yang saling mempengaruhi. Semakin banyak aktivitas dan interaksi yang dilakukan bersama, semakin kuat sentimen yang terbentuk dan ditularkan antar anggota kelompok. Teori keseimbangan menyatakan bahwa ketertarikan seorang kepada orang lain didasarkan pada kesamaan sikap seperti agama, politik, gaya hidup, dan lain-lain. Teori pertukaran menjelaskan bahwa hubungan dalam kelompok terjadi karena adanya pertukaran yang menguntungkan secara sosial atau ekonomi. Kelompok primer adalah kelompok kecil yang memiliki hubungan yang erat dan abadi, seperti keluarga, teman, dan kelompok bermain masa kecil.
Anggota menjalin hubungan yang sangat intim dan emosional. Ciri-ciri hubungan personal, komunikasi aktif, dan solidaritas yang kuat. Contohnya adalah keluarga dan kelompok teman dekat. Kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungannya formal, tidak terlalu erat, dan biasanya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri komunikasi impersonal, struktur, organisasi yang jelas, dan konsentrasi pada tugas atau tujuan. Organisasi kerja partai politik dan panitia acara adalah contohnya. 3. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal terdiri dari aturan tertulis dan struktur organisasi, seperti perusahaan atau lembaga pemerintah. Kelompok informal terbentuk secara spontan dari interaksi sosial seperti komunitas hobi atau nongkrong. Yang terakhir, keempat, kelompok in-group dan out-group. In-group adalah kelompok di mana seorang merasa menjadi bagian darinya dan setia. Out-group adalah kelompok di mana seorang dianggap berbeda atau tidak sebanding. Karakter perilaku kelompok. Perilaku kelompok berbeda dari perilaku individu karena adanya dinamika unik saat orang berinteraksi. Berikut adalah karakteristik utamanya. Pertama, ada interaksi antar anggota. Interaksi antar anggota ini adalah kumpulan individu menjadi kelompok saat mereka saling berinteraksi, berkomunikasi, dan mempengaruhi satu sama lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Kedua, saling ketergantungan. Anggota kelompok bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, di mana keberhasilan atau kegagalan satu orang memengaruhi seluruh kelompok. Ketiga, tujuan bersama. Kelompok terbentuk karena anggotanya memiliki satu atau lebih tujuan yang sama, yang menjadi pemersatu dan arah bagi tindakan mereka. Keempat, ada norma kelompok. Setiap kelompok mengembangkan aturan atau standar perilaku yang disepakati, tertulis atau tidak tertulis, untuk memandu tindakan anggota dan menjaga ketertiban. Kelima, ada struktur kelompok. Kelompok memiliki struktur yang meliputi peran atau tugas individu, status kedudukan anggota, dan hierarki atau tingkat kekuasaan, meskipun mungkin tidak selalu formal. 6. Kohesivitas kelompok. Ini adalah tingkat daya tarik dan rasa kebersamaan antara anggota. Kelompok yang kohesif memiliki ikatan emosional kuat, saling percaya dan cenderung lebih solid. 7. Identitas kelompok. Anggota mengembangkan rasa kita atau milik kita, mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ke-8. Dinamis dan adaptif. Perilaku kelompok tidak statis, ia terus berkembang dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan internal maupun eksternal. 9. Pengaruh sosial. Anggota saling mempengaruhi satu sama lain, menyebabkan fenomena seperti konformitas atau penyesuaian diri atau polarisasi atau keputusan ekstrim. 10. Ukuran kelompok. Jumlah anggota memengaruhi dinamika. Kelompok kecil cenderung lebih intens, sementara kelompok besar mungkin menghadapi tantangan koordinasi. Selanjutnya ada dinamika. Pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi sikap dan perilaku antar anggota organisasi. Dinamika ini mencakup kekuatan-kekuatan yang memengaruhi jalannya kelompok, baik secara psikologis maupun sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andre. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama ada tujuan kelompok, yaitu sebagai motivasi, arah, dan sumber ide dalam aktivitas kelompok. Yang kedua ada besarnya kelompok, itu jumlah anggota mempengaruhi intensitas interaksi dan efektivitas komunikasi. Selanjutnya ada peran dan status, yaitu setiap anggota memiliki peran dan status yang mempengaruhi kontribusi dan dinamika kelompok. Selanjutnya ada jaringan komunikasi, yaitu pola komunikasi menentukan kelancaran pertukaran informasi dan koordinasi. Terus ada kepemimpinan, yaitu gaya dan situasi kepemimpinan sangat berpengaruh pada keharmonisan dan produktivitas kelompok. Selanjutnya ada norma dan nilai, yaitu aturan dan nilai yang disepakati menjadi pedoman perilaku anggota. Selanjutnya ada proses perilaku kelompok. Perilaku kelompok tidak serta-merta muncul, melainkan berkembang melalui serangkaian tahap yang sistematis. Untuk model yang paling populer menjelaskan ini adalah model 5 tahap dari Bruce W. Tuckman. Yang pertama ada forming atau pembentukan.
Tahap ini awal mula proses kelompok, anggota baru saling mengenal serta masih merasa sedikit canggung dan mencoba memahami tujuan kelompok serta peran mereka di dalamnya, serta fokus pada membangun dasar interaksi. Dan yang kedua ada storming atau kericuan atau konflik. Tahap ini ditandai dengan munculnya konflik yang ditimbulkan karena perbedaan pendapat, perebutan peran, dan ketidaksetujuan tentang cara kerja. Meskipun sulit, dalam fase ini krusial untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu awal. Dan yang ketiga ada norming atau penataan norma. Setelah melewati konflik, kelompok mulai menemukan keseimbangan. Anggota mulai menyepakati aturan main, baik yang tertulis maupun tidak, serta meningkatkan rasa percaya diri dan membangun kohesi. Dalam tahap ini, kerjasama mulai terjalin lebih baik. Dan yang keempat ada performing atau pelaksanaan. Pada tahap ini, kelompok berfungsi optimal, anggota bekerja secara efektif dan efisien, serta fokus pada pencapaian tujuan. Mereka mengatasi masalah dengan baik dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Dan yang kelima ada adjourning atau pembubaran. Tahap akhir ini terjadi ketika tujuan kelompok telah tercapai. Anggota mengevaluasi pengalaman, merayakan keberhasilan, dan mengakhiri hubungan formal dalam kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dias. Oke, terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perilaku kelompok merupakan aktivitas yang melibatkan interaksi dan komunikasi intens antara anggota untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan sistem dan norma yang telah disepakati dalam kelompok tersebut. Kelompok terbentuk dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama dalam satu wadah tertentu. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran kelompok, status anggota, kohesivitas, keragaman keanggotaan, dan kematangan emosional anggota. Kelompok mengalami tahapan perkembangan mulai dari pembentukan, konflik, penormaan, pelaksanaan tugas, hingga penyelesaian atau pembubaran. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.